Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nattabi'a millata Ibrahim hanifan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua. Hari pertama sudah kita lalui, mudah-mudahan di hari yang pertama puasa kita, ibadah kita, sholat kita, tadarus kita, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna sholatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana. Yang kedua, mudah-mudahan hari kedua ini nanti ya syukur-syukur kita bisa melaksanakan dengan baik puasa kita, apalagi ya melihat konsep ya ada kemungkinan ya bisa dan kongan terjadi Lailatul Qadar. Nah, paling tidak mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Karena betapapun konsep Lailatul Qadar itu ya bisa terjadi sebulan penuh atau mulai dari tanggal 1 sampai tanggal akhir. Maka hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari malam-malam yang kemudian asrul awal akhir, 10 hari terakhir kita meningkatkan ibadah kita itu adalah hanya sekedar prediksi atau hanya sekedar ikhtiar. Tapi lebih dari itu ya tentunya kita mencoba meraihnya dan menjemputnya, yang pasti kita tidak akan kelewatan yang manakala kita mulai berburunya dari tanggal 1 Ramadan. Seperti kepeduk ini, karena ya adanya di bulan puasa itu. Ya, jadi pasti ketemu mulai kadek pilih-pilih dulu mesti ketemu. Wah, malu ganjil tok, so-so ketemu. Apalagi yang perempuan, di mana kalian ada jadwal rutin untuk libur, maka doleane ya kudu lebih semangat lagi ya. Ketika kalian libur ya ada kendala untuk tidak bisa seperti yang cowok. Maka tatkala tidak libur ya iso ya seharian penuh, bila perlu gak turu. Nah kan itu, bila perlu gak turu kan apa? Jika sampai ya kalah atau terlewat dengan amal-amal yang dilakukan oleh yang cowok-cowok ya. Baik, di hari kedua ini kita ya atau pada tahun ini puasa ini kita akan mengkaji sebuah kitab ya yang berjudul Kitabut Tawabin. Judulnya apa? Kitabut Tawabin. Ini seperti yang saya katakan, ini saya beli di Makkah Al-Mukarramah ya, tatkala haji ya. Ini masih ada harganya ini 8 rial. Kalau 8 rial itu ya kali 3,5 kali 4.000 saja lah ya, tadi 4 kali 8 rial, 4 kali 8 4 minggu berapa? 4 kali 8 13. Ini kita nggak matematika aja. 4 minggu 16 lebih 4 16 minggu 30 nah, dikalikan 2 telu ping 4 itu baru kira 12 apa itu kalau ibu mengirim 4 dan 4 16 4 dan 4 harus dibalas kalau apa lu ya. Nah di kitab ini kita akan dibawa untuk mengarungi sejarah, untuk mempelajari sejarah tobatnya para hamba Allah dan para makhluk Allah. Karena ternyata di kitab ini nanti kita juga diajarkan
atau ada bab-bab yang menerangkan tentang taubatul malakaini Harut wa Marut. Kalau saya katakan tobatnya hamba Allah saja, ya maka konotasi pemahaman kita adalah cara pertobatan manusia saja. Dan di sini ada malaikat Harut dan Marut. Maka strategisnya apa kita membicarakan ini? Karena yang pasti kita manusia ini juga pasti nanti salah, pasti nanti berdosa, pasti nanti akan menyalahi aturan Allah. Dan ketika kita menyalahi aturan Allah itu berarti kita telah menjadi pendosa, orang yang berdosa. Apa pendosa itu? Orang yang tidak bisa melakukan perintahnya Allah. Sedangkan jelas bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin, tidak aku ciptakan jin dan manusia, jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi kita juga mengenal ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya manusia dan jin itu bisa menjadi setan. Ya, setidaknya terekam dalam surat apa itu, nak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus ya? Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, saya mohon perlindungan dengan Tuhannya menungso. Malikin nas, yang memiliki manusia. Bisa kita baca malikin nas, yang mengerajai manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bahaya kejelekan bisikan yang selalu membisikkan, daripada khannas, ya, setan. Nah, setan itu minal jinni jinnati wanas. Jadi menungso itu orang sing dadi setan. Bentuke menungso tapi kelakuane setan. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita ini harus sadar betul. Jangan sampai kita ini kemudian masuk dalam ayat ini, karena kita tahu bahwasanya manusia itu bisa berubah, ya, menjadi setan perilakunya. Maka kita senantiasa, ya, berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah agar kita gak sampai jatuh dikatakan atau sampai di istilahnya ono pengurus terus diresmekno itu apa? Dilantik sebagai setan. Bahaya kalau kita sampai dilantik sebagai setan itu. Nah, faktanya memang demikian, anak-anak. Faktanya memang demikian. Sebab apa? Lek ancene setan sing asli iku mek bisi itu. Moga lo entar. Kalau ono sapa-sapa, Mas. Lho. Lah anu apa jenenge? Duranmu di jero marimu. Kok ngambune, Pak? Nek ngono tok. Ya. Nek ngono tok iku lek setan sing sak temene, tapi lek setan menungso gak ngono. Iso karo novel mbok cekel. Mari kok syarat nang kamar dibukakno. Duran enak ae. Tak dimuin apa? Lo aku mangan. Lo tak loro enak lho. Iso sampe ngono. Iku lek setan menungso. Karena lebih ganas setan menungso itu. Sebab apa? Setan sing asli itu dia hanya apa? Dia hanya
bisi itu. Tapi lek setan menungso iso sampai apa? Iso sampai nyeret, iso sampai meeting, ngejak, iso sampai ngancam dan lain sebagainya. Sampai gelem iki, wah, iso-iso awakmu tak tayari bareng-bareng. Ya. Dulu pernah kita punya santri, ya, seangkatan dengan Adi itu. Setelah lama tidak sekolah, kita treatment, kita cari problemnya apa. Akhirnya salah satunya ketemu. Kenapa? Dibully sampai sing gede-gede dijak ngerokok. Dicekel langsung dilungguno, mari ngono dijak ngerokok. Tekon sampai gak gelem diancam. Kebetulan ada di sini, kemarin kesini ya. Pas liburan itu ke sini, Mas. Apa jenenge? Ami, ya, ini Ami jenenge. Langsung dirokoki dijak ngerokok. Ya, kemudian dia tidak nyaman. Ya, itu setepak gak nyaman. Kena Adi, wah tepaan. Adi ngerokok tepaan. Saya kita di perokok berat semua. Tapi saya kini Ami ya jadi jago ngerokok. Kenapa? Karena dia melanjutkan dari sini ke pondok salaf nang pondok Ploso. Di pondok Ploso ya wis jajan sing paling laris manis ya rokok itu. Ya, persahabatan itu belum lengkap kalau tidak dirokoki. Ya, saya cerita saja itu manusia itu sampai begitu. Tingkat hegemoninya maksoe ngajake nang maksiat itu sampai kayak ngono. Nek setan asli bisi itu kan gak gelem wis kata pelapor. Ini yang saya katakan kita butuh waspada. Oleh karena itu pastilah kita ini tidak ada yang selamat daripada dosa. Kehadiran Ramadan ini anak-anakku, ini juga treatmentnya Allah, caranya Allah, bagian dari amalnya Allah untuk mengembalikan manusia ini kepada apa yang disebut jalan Allah. Jadi Ramadan ini harus kita sadari, kita ini kudu mengertos Ramadan ini adalah bagian dari pertolongan Allah, bagian dari treatmentnya Allah untuk mengembalikan kita yang pasti sudah penuh dengan kesalahan itu kepada jalan kebenaran. Maka di istilahnya poso ini disebut poso Ramadan. Ya, poso ini kan akeh ya. Ono poso Sawal, ono poso Saban, ono poso Rejab, ono poso Senin, ono poso Kemis, ono poso Yaumul Bid. Weruh kabeh ta? Wis nate nglakoni kabeh ta? Durung. Ya, ono poso awal bulan, ono poso akhir bulan. Wah, kayak poso itu. Tapi khusus yang saat ini kita lakukan itu puasanya disebut Saumu Ramadan. Puasa apa nak? Puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini kalau kita ambil dari pendekatan pemaknaan bahasa atau dalam bahasa Arab disebut lughatan. As-saumu lughatan al-imsaku. Nyeker, jaga. Ramadan itu artinya dari kata-kata Ramadan. Ramadan itu ngelebur. Ya, Ramadan itu ngelebur. Maka puasa Ramadan itu sebagai bentuk dari mencairkan, ngelebur dosa-dosane awake dhewe. Lah iki kudu dimengerti. Saiki Allah nulungi nang awake dhewe. Ya, berusaha untuk mencarikan jalan untuk agar kita dosa-dosa ini bisa menjadi lebur, mencair dan hilang. Tapi kita tidak paham. Ora marah poso, lebur apa ora dosane? Tambah mangan sak paran-paran, nambahi dosa apa nglebur dosa nek ngono. Nambahi dosa. Jadi kita harus paham. Ini upaya Allah untuk disebut Ramadan. Di samping itu juga ya, Ramadan ini disebut sebagai Syiddatul Har.
Oleh karena itu, di Saudi sana rek, Ramadan itu pas bertepatan dengan apa? Panas, ya, musim panas sing panas banget di Saudi sana itu. Maka kita ini sudah beruntung ya menjadi orang Indonesia. Panasnya ya gak sepiro, ya sak panas-panasnya untuk kota Malang ini tidak lebih dari 27. Nang 30 ae gak tahu rek. Angel sama nak padha duwe HP lah, nang meneng HP ini deloken. Kok panas sih? Deloken ono apa jenenge? Termonya ya. Ada ukuran panasnya itu paling ya kisaran 27, 26, 2 ya 25, antara 25 ke bawah lah. Kita sampai lah, kalau di Saudi sampai 40 rek. Panas 40 itu udah biasa. Ya, nah Ramadan itu dilakukan pas saat itu, ya, sehingga daging itu daging unta itu ya enggak perlu dimasak ya, mari dibersih sirih ditele di watu tok plak ini karek molak-malik mateng. Kita kan pernah melihat tayangan ya, godok-endok gak usah kompor, panas notok ini apa goreng telurnya diolak-walik mateng. Karena memang kisarannya sampai 40 lebih itu bisa di Saudi itu. Nah kita ini Masya Allah nggak urip paling enak Indonesia nih. Masih yo nang Pasuruan jari panasnya koyok ngono, atau di daerah-daerah yang cedek dengan Katulistiwa, yang dilewati garis Katulistiwa, Kalimantan dan sebagainya itu panas, tapi sak panas-panasnya yo nggak sampai panas kalau di Saudi. Nah pelaksanaan Ramadan itu biasanya pada saat yang panas itu. Baik, kembali kepada apa yang saya sampaikan. Kitab kita ini adalah Kitab Tauhid yang menjelaskan tentang metodologi cara-cara ikhtiaripun orang-orang yang bertobat. Ya, jadi kita ini juga butuh tahu cara ini. Kenapa? Karena kita juga butuh tobat. Kenapa kita kok butuh tobat? Karena kita ini manusia. Di mana manusia itu ya iso dadi setan. Loh. Di mana manusia itu kalau kita mengikuti seluruh atau mengikuti hadis Nabi atau ajaran Nabi, kita ini disebut sebagai al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Bahkan kita ini dijas oleh Allah ya, melalui Rasulullah dijas dipastikan, dituduh, dideklir, diumumkan kita ini adalah orang-orang yang salah. Oh apa benar? Iya, hadisnya kan begitu. Memang kulubani adamin khotta'un. Setiap Bani Adam, anak Adam itu khotta'un. Ya, pasti dia orang-orang yang salah. Dan ini dianut ya, dianut oleh agama lain semacam Abang Kristen. Kita semua ini adalah domba-domba yang tersesat. Nah, awalnya dewi dianggap domba tersesat. Ya. Senada dengan itu sama, Islam juga memberikan justifikasi begitu, bahasanya kullu bani adamin khata'u. Salah, kita ini salah. Ya wis sampean delok. Ya, wis niat ngaji. Jadi akean salah timbang benere menungso karena memang ya mahalul khata' panggonane salah. Wis kita ngaji. Berangkat ngaji. Ngaji ki apik apa lek? Ya apik loh. Ya, tapi begitu sampai pengajian dijawil koncone. Delok kakak atus. Sing kon ya ngono pisan. Mosok iya? Iya. Tah, coba daun. Awakmu nurut. Disedot-sedot ya. Iso iki. Ambune kecut gitu. Ah, wis niat ngaji. Lah apa kok sedoso? Wis ngaji gak ganjaran, tapi ora dosa. Iku mek ngono tok. Iso tambah ngono. Sandale konjone disingitno. Wis otomatis sandale dikabuhan. Lah apa sih? Benci aku nang arek iku lho. Wis ngaji sak oleh dosa. Apa maneh sing gak ngaji? Nah, tambah gene dosa, maka kemudian kita ada mengenal ya nasi darian.
Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana terdapat dosa. Nah itu, ono ya nyanyi ngono iku, apal perkon. Jadi wong dosa itu gampang. Maka disebut kullu bani adabin khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabu. Wa khairul khata'ina at-tawwabina. Dan sebaik-baik orang yang dosa, orang yang salah itu adalah yang tobat. Maka tobat itu menjadi kewajiban bagi kita. Apa kok wajib tobat? Mergo salahe wis jelas. Dosane wis mesti. Lek sampai ana wong dosa tapi gak tobat, berarti dia mati dalam kondisi belum tobat. Mana larinya? Kemana larinya? Ya pasti nang neraka. Lah ngono sih. Wong itu wis rumus. Wong dosane wis mesti. Salahe wis mesti. Tobate durung mesti. Durung dilakoni. Tapi kesusu mati. Kemana dia pergi? Ya tentunya pasti ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana hanya ada dua itu, surga atau neraka. Maka kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fafirru ilallah. Maka larilah, kembalilah. Bahasa lainnya, taubatlah ilallah, kepada Allah. Nah, kitab ini yang kita baca, yang kita kaji, insya Allah selama Ramadan ini menjelaskan tentang teori dan cara-cara pertobatan orang-orang yang tobat, makhluk-makhluk Allah yang tobat. Pada pasal pertama ini kita ya dikenalkan tentang zikrut tawabina, zikrut tawabina minal malaikati alaihimussalam. Ya, pasal yang menjelaskan, menuturkan tentang pertobatan malaikat. Siapa saja? Satu, taubatu malakaini Haruta wa Marut. Cara tobatnya malaikat Harut Marut. Jadi Harut Marut itu jenenge malaikat. Harut ya malaikat, Marut ya malaikat. Maka dua malaikat ini dia melakukan pertobatan kepada Allah. Kenapa Harut kok Marut kok tobat nang Allah? Karena dia pernah meragukan dan pernah bantah Allah. Kapan itu dia bantah Allah? Saat Allah mamiti loh. Masya Allah, Allah ini akhlaknya betul-betul sangat-sangat bener pengiran ya. Jadi gak bisa dibanding no. Maksudnya apa? Nah kanjeng apa Gusti Allah ini loh, sing duwe bumi, sing duwe langit, sing duwe malaikat, sing duwe apa kabeh. Walillahi ma fis samawati wal ard. Walillahi, dan kepunyaan Allah, ma fis samawati, dan apa yang ada di langit, wal ard, dan apa yang ada di bumi. Pluto kayak Allah. Ya, kemudian apa mana tata surya kita itu? Mars kayak Allah. Padahal Pluto, Mars itu ya sudah sangat besar. Ya kalian kalau mudah-mudahan ya, saya doakan semuanya murid-murid saya berkesempatan untuk haji atau setidaknya umroh. Amin ya rabbal alamin. Di depannya Masjid Nabawi sana ya, itu ada museum. Ada museum besar, salah satunya adalah Museum Antariksa. Jadi di sana dipamerkan baik melalui visual bentuk turunan miniatur maupun visual bentuk video dari hasil tangkapan atau hasil peliputan daripada antariksa. Dicetakno film, yo ono miniatur. Nah kita itu melihat matahari ku gedene sak pira,
kemudian ya bulan itu sedine sak pira. Lek wis ngomong ngono iku rek nek didelok ngene, ya Allah, bandingane iku gak ono apa-apa nih. Yang paling kecil ini adalah bumi kita yang kita pijaki. Cuwil wis gak ono, gak kena dibanding lah koyo-koyo iku. Kita itu menyadari betul. Ya Allah, awake dhewe iki rumangsane manggon di bumi iki koyo wis gede bumi. Ya apa? Awake dhewe manggon di kene Madyapura ngene wis nggawa sepeda koyo wis ado-ado. Ya kita tak bisa menjangkau. Jangankan untuk Indonesia, Jawa Timur aja belum pernah menjangkau seluruhnya. Jangankan Jawa Timur, Malang ae sampean tahu kabeh disambangi atau didelok Bantur itu berapa desa, berapa pedukuhan, ya belum tahu sampean. Ya, lek panjenengan duwe keluarga Bantur itu baru sesama Kabupaten Malang. Wis pakes tok iki lho sampean tahunan diae. Nek pakes iki padahal luas, ya. Ya, mulai ngamprong kene sampai ono ya pakis jajar, ono bonangan. Untung sampean rombonangan iki gara-gara novel apa? Khataman gak ngono gak kira rombonangan ya. Masih lewat bolak-balik gak kira romae novel di Buritan ya. Ya, gitu. Maksudnya apa? Kita yang merasa dunia kita yang kita pijai ini, bumi yang kita pijai ini adalah sudah besar. Tetapi kalau dibanding dengan planet-planet yang lain itu setitik daripada keseluruhannya. Cuwilik paling cilik rek. Paling cilik. Yang lain lebih besar berpuluh beratus kali lipat. Loh, lah iku gek yang lain. Lah terus sing gawe matahari sapa? Sing gawe bulan sapa? Sing gawe Pluto sapa? Allah jauh lebih besar lagi kan gitu. Nah, jadi kita ingin menjelaskan betapa ya kita ini sangat lemah dan malaikat iku yo lemah. Wong malaikat ciptaane Allah, dadakno malaikat wani protes nang Allah. Kita tadi menjelaskan betapa akhlaknya ya Allah yang dia adalah sebagai Rob, sebagai Tuhan, sebagai pengatur, sebagai penguasa ya, yang kita bisa bandingkan betapa keluasan dan kekuasaannya Allah. Kita bumi saja tidak bisa menjangkau, tetapi Allah menciptakan yang lebih besar berpuluh beribu kali lipat. Ya, durung ngomong ars loh ya, durung ngomong ars. Ars sudah tidak bisa ada ilmu yang bisa meneropong atau bisa mempelajari itu. Itu baru tata surya. Tata surya kita yang sebenarnya adalah jutaan dan miliunan planet. Yang kita kenal cuman ada berapa tata surya kita? Itu yang mampu dijangkau manusia. Ada 7 ya. Apa wae? Merkurius, Venus, bumi, bulan, ya sekitar kalau tidak salah saya belajar tahun biyen iki ya sekitar 7-an itu tata surya kita ini. Nah, Saturnus, Pluto. Lah, iku padahal iku kecil, sing asli seuwah kemana bintang-bintang yang kita lihat bertaburan itu besar-besar sejatinya, hanya posisinya jauh dari kita saja ya. Kemudian kenapa bulan kelihatan besar? Karena cedek ambek awake dhewe. Yang paling cedek dengan bumi itu kan bulan, karena itu kelihatan besar. Novel dek ini sak mene iki rek, novel jajal kongkon rono sampean delok ya iso sak tekus kan gitu kan ya, menjadi kecil. Kenapa? Karena jauh ya. Gak percaya kongkon menek dek apa pangsite Parno apa sama Parman ngono terus sama delok teko kene Noval kok sak burung ngono, apa burungnya Noval iku. Ya jadi begitu. Nah, artinya apa? Betapa kuasanya Allah, dan Allah yang berkuasa dikdaya kayak begitu loh. Lah kok gelem takon malaikat, malaikat, aku mari ngene ate gawe makhluk sing jenenge Adam, tak kongkon ngurus bumi. Aku ate gawe makhluk jenenge Adam, tak kongkon ngurus apa? Bumi. Jadi ini malaikat yang ini kemudian dikenal dengan Harut dan Marut.
ya, dia bantah nang pangeran. Qalu ataj'alu mayyufsidu fiha wa yusfikut dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Berkatalah malaikat Harut Marut mang, Gusti gek nopo to sampean kok ndamel makhluk maneh. Ya. Engko gek isone mek gelut. Engko gek isone mek menumpahkan darah. Napa kurang? Kula niki sudah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Selalu tasbih kepada jenengan. Selalu mensucikan pada jenengan. Ngoten, jadi protes ngono. Lho ngono tok iku lho. Langsung dianggap dia telah berani pada Allah, ya ngerumangsani dhewe Harut Marut itu dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Lah piye membajine pangeran kok dadak ditakoni lapo sih ya. Ya sakarep-karepe pangeran, sakarep-karepe Allah. Lapo malaikat katik ngono. Tapi memang dia begitu karena dia tahu. Karena dia tahu, dia kan pinter. Dia bisa memprediksi ya kejadiannya akan datang dengan manusia. Makanya kemudian kita mengenal ada Qabil Habil yang kemudian saling membunuh itu ya memang malaikat itu ya wis iso. Wah, menungso iki lek ngono. Menungso iki lek kabeh digawe barang bisa nek donya ya paling kok gelut tok ya gak lidok. Mari Nabi Adam dia anak, salah satu anaknya ada Qabil wa Habil paten di naten. Ya benar. Tapi kan tidak itu saja fungsi manusia. Ya, tidak itu saja. Dia bisa menjadi lebih daripada malaikat, sekalipun juga bisa menjadi setan. Nah, potensi jelek dan baik kepada manusia ketika dia bisa mengembangkan kebaikannya, maka dia akan jauh melesat melebihi malaikat. Ketika dia mengembangkan potensi buruknya, maka dia seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih tersesat daripada hewan. Maka kemudian ya, kita diajari cara-caranya taubat. Ini saya menjelaskan tentang itu mau saya. Nah ya, jadi begitu Harut Marut protes begitu, Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya malaikat lebih tahu dan tahu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Rabbana nahnu atwa'u laka min bani Adama. Aku ini lebih kuat, lebih baik, lebih strategis daripada Bani Adam. Kata Harut Marut. Qala Allah Ta'ala lil malaikati halummu malakaini. Ya. Malakaini minal malaika hatta natbatohuma ilal ardi. Fanadharu kaifa ya'malani. Ya, begitu malaikat mendeklir dirinya, memproklamirkan dirinya, la nopo si Gusti, insyaallah kula niki lebih pintar, lebih kuat, lebih suci, lebih bisa beribadah. Pokoknya lebih baik lah. Lebih baik daripada Bani Adam. Iya ta? Oh ngono ya wis, saiki aku carikan 2 malaikat. Akan aku turunkan ke bumi. Nah, gitu kan? Dan carikan aku 2 malaikat. Dan 2 malaikat itu akan aku turunkan ke bumi. Setelah itu, coba kamu lihat. Setelah itu, coba kamu lihat apa yang terjadi. Apa iki? Gara-gara Allah diprotes, ono malaikat ngaku lebih baik daripada turunnya Nabi Adam. Akhirnya apa? Dipilih 2 malaikat untuk menjadi sampel, menjadi contoh, diturunkan ke bumi, dan malaikat yang lain disuruh untuk melihat atau memperhatikan. Setelah itu, ya, 2 malaikat ini
didukno nang bumi. Di bumi wis ana wong ayu, wong wedok. Balik mana nang wedok mana ya? Ana wong ayu. Ya apa yang terjadi? Malaikate bingung ya. Malaikate bingung. Bingung, akhirnya bingung kepingin ngerayu. Ya merayu nang perempuan tadi. Ayo sejili wis tak rapi. Ya, perempuannya bilang, saya singkat aja ceritanya ya. Perempuannya bilang, enggak, aku enggak mau sampean rapi, aku enggak mau sampean jadikan istri, kecuali sampean mau zina denganku. Malaikat tidak zina, ya, gebres. Astagfirullahaladzim. Ora kate aku sampai mati aku gak kate zina. Lek gelem kon tak rabi. Aku gak wani zina. Dosa gede. Malaikat tidak zina. Gak gelem ya, ndak mau. Mbah, lek sing ditarik ku andir. Ya wis gak apa-apa ndrit, tapi anu ya dijajal dulu ya. Kok kok rabi mari ngono gak iso kan ndrit ya gitu. Dijak apa? Jajal perasane jangan ada dicicipi ya. Nah itu ya. Mbok gelem mbok enggak lek andir sing dijak. Malaikat gak gelem. Akhirnya apa? Ya wis lek gak gelem ya, terus akhirnya mlebu metu maneh nggawa bocah bayi. Ya. Ayo ya. Tak rabi apa kan tak tukono iki iku tak banguno omah iki tak bangun iku kan jare malaikate. Mboten kecuali panjenengan gelem mateni bayi iki. Yo, astagfirullahaladzim, ora kate sumpah aku gak kira aku mateni wong ku dosane ora karu-karuan, gedene apa maneh mateni bayi. Kan itu. Bayi gak berdosa, ya. Mateni wong gede-gede ngono mungkin duwe salah mbek aku mure-mure tak pateni. Lah iki bayi gak dosa gak perkara dipateni. Ya, lek ngoten nggih kula mboten purun. Ya, akhirnya apa sampai terakhir didakno ya minuman keras. Barang didakno minuman keras, ya pikir-pikir ayune kaya ngene Bapak, nek ada minuman kok mari ngombe aku tak tobat. Kira-kira ngono malaikat direken kira-kira tobat. Mateni dosane gede, zina ya dosane gede. Wis iki sing cilik tak lakonane. Demi saya mendapatkan Alia, demi saya mendapatkan perempuan ini, diminumlah arak itu, dan setelah arak itu diminum, maka apa yang terjadi? Hilang akalnya. Dua orang sama-sama mabuk, jenenge mabuk, ya apa terjadilah yang terjadi. Langsung wis kumpul, oh iya, lah bayi dadakno apa? Ditinggal oh iya, kademen mungkin begitu. Ya gak ono sing ngapak-ngapak nang ngelak jerit-jerit bayake. Sing kene gregeten bayek kurang ajar ganggu kemesraanku gitu. Langsung ditawarik diuncalno blek bayake mati. Loh, yang terjadi begitu siuman, begitu wis pengaruh araknya habis, sudah terjadi semua. Zina wis dilakoni, mateni wis dilakoni, ya. Minum wis dilakoni. Nah, begitu. Jadi akhirnya singkat ceritanya bagaimana? Mereka sadar bahwasanya apa? Sekalipun setingkat malaikat pun kalau dia sombong, ya, kalau dia kemudian tidak menyadari bahwa semuanya itu butuh pertolongan Allah, maka dia akan bisa jebol pertahanan nih. Apa mana sampean sek enom ya sek keras-kerasi, mangane ya ngono, senengane sate. Sing hati-hati nek ndelok arek wedok, sing wedok ya ngono sing hati-hati lek pupuran, aja ditutu-tutuno sing lanang. Bantu yang laki-laki itu untuk tidak ngeres dengan cara apa? Berpakaianlah yang sopan. Wis salah sing lanang iki wis jogo-jogo, ngempet-ngempet samban lek pakaian sak geleme dhewe. Waduh melewet jenenge segitiga iku iso gunting ngono ya. Ya,
jerone sing kandel, marune jabane sing tipis. Ya gambar masih kok tutupi ya tetep gambar segitiga ngono rek. Nah, itu jenenge apa? Jenenge gak niat tambuh ya mbok karepe apa. Nah, yang banyak sekarang ini kan begitu. Kain kaos ya. Ya, kulote kaos. Mari ngono. Sing kandel iku mbok lagi bocor mbok piye kok seneng sing kandel. Ya sing jelas kan banyak kan ku ya. Ya ono kaya ya kok Batman iki lho. Nah, begitu itu. Nah, oleh karena itu ya, maka terjadi kasus seperti itu. Nah, ada. Nah, kemudian setelah itu disebutkan ya cara tobatnya. Sekarang itu tadi kan dosanya Ustaz singkat-singkat aja. Ya. Terus cara tobatnya malaikat itu tidak boleh sudah ya, begitu salah dia nggak bisa terbang ke atas, dia kembali ke aras nggak bisa sudah ya. Yes, ceritanya Joko Tarub ngerti ya Joko Tarub sama ceritanya ono bidadari adus diintip mari ngono terus pakaiane dijupuk disinggakno ya ora iso munggah maneh akhirnya dirapi wong bidadari ya ayu dirapi wis dadi menungso ya. Suatu saat wis diselendange iku disimpen ya, ketemu ya dene balik maneh nang kayangan ya. Itu kan ada cerita begini Harut wa Marut ini yang ngono ya, gak iso munggah karena dia telah berdosa ya, akhirnya dia tobat. Disebutkan tobatnya itu adalah dengan cara tawaf sampai ya orang tawaf ya wa insya'a lamma afaqa ja'ahuma Jibril alaihi salam. Begitu Harut malaikat imang wis eling sadar, maka didatangi siapa? Jibril. Kemudian ya dekne nangis kuwatun ya Allah nangis ya. Wa qala lahum ma hadhil baliyatul lati ajaf biguma balauha wa syaqauha fabakiya ilaihi faqala lahuma inna rabbukuma yukhayyirukum baina adzabid dunya wal akhirah ya. Harut wa Marut ya, panjenengan iki sing jenenge blai, panjenengan iki sing jenenge musibah yang sangat besar. Sekarang terserah kamu, pangeran ngekei cara tobat luru, ngekei penyelesaian dua, kon tobat dunya apa tobat akhirat. Tobat dunya itu dibales nek dunya, itu ya kayak wong zina ya terus dirajam iku rek. Nek wong nyolong ya diketok tangani. Nah, nek dibales nek dunya ya itu berarti ya katakanlah sudah pasti selesai. Ono wong nyolong diketok tangane, itu berarti di akhirat wis bebas. Ono wong zina di rajam, berarti akhirat wis gak duwe kesalahan zina, wis bebas. Iku lek kowe milih tobat dunya. Tapi lek kowe milih tobat akhirat silakan. Awakmu gak dirajam, awakmu gak diketok tanganmu, tapi di akhirat ini belum pasti. Iso-iso kon diampunkan oleh Allah ya wis, gak apa-apa. Karena kon banyak istighfar, karena kon mari nglakoni terus awakmu wis tobat betul-betul, maka disepuro mbek pangeran. Iso ngono, iso uga gak disepuro mbek pangeran. Nah, kan gak pasti. Gak pasti. Sama kita juga begitu. Kita kalau mau kesalahan ya kamu bisa saja ya kemudian secara diam-diam terus ya mengambil teori wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan baik, maka dia akan bisa menghapus perbuatan jelekmu. Contohnya kalau gawene benci ambek rizki, langsung apa? Sebagai risiko buah belum iku mending jadi buah tok ya. Saya dulu pernah mengalami duwe kanca iku mbak gedute ora karu-karuan
turu di langgar. Ya. Turu di langgar mari ngono. Terus bolak-balik iki ana arek wedok. Bolak-balik sing pakai kari ya. Bolak-balik sing pakai kari. Ya, saya sendiri gak bayangno lho. Ya, mari ngono mbek arek-arek sing turu di langgar mah dikai balsem rek. Sing pakai kari mah dikai balsem. Saman bisa bayangno marun digawe kok kencak-kencak lho. Iku jenenge ngono ku ya dosa. Ngono ku ya dosa aku nek eling ya kudu yo cek kurang ajar temen. Lah ngono ku lek iku kancaku lek sing aku tahu iku kucing tak cekel. Mari ngono apa jenenge barang iku tak balsem. Wong mau mencolok gowoso lungguh ngene mari ngono terus mlaku ser ya gadal kabeh. Lungguh ngene ndek lemah terus digosek-gosek mlaku. Iku sampai saiki eling yo mbuh wis sepuro mbongkak aku. Ya wis njaluk sepuro. Tapi ya mosok ya apa cing aku sepuro nusuk ngono. Ya. Iku gara-gara inspirasine teko sempak dikei balsem ya. Pokoke meleter lah. Wis gak karuan nakale ya. Ya karena itu butuh sekarang kita semua belajar tentang kitab tauhid bisa tahu caranya tobat. Maka di sini harut mbek marut milih tobat di dunia atau milih penyelesaian dunia. Ya jenenge zina, jenenge ngombe khamr, ya penyelesaian apa ngombe khamr itu disambut 40 kali. Zina itu dirajam. Nah, gitu. Ya, terus akhirnya apa? Sambat nang Nabi Idris. Harut marut mang sowan nang Nabi Idris. Nabi Idris sampeyan donga nang pangeran. Muga-muga aku jadi diterima tobatku ben aku iso maneh. Nah, apa akhirnya terus Nabi Idris itu kan nabi kedua ya setelah Adam ya. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kaza Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada sing apa sekolah di MI insyaallah ya diajari wis tahu kerungu. Lek sekolah kayak cilik di SD jangankan kerungu ya gak kerungu. Jadi Idris itu nabi kedua setelah Adam. Jadi Harut wa Marut apa gak teko nang Nabi Adam ya paling izin izin utawa ya wis generasine wis gak menangi ta ya apa kan karena tadi protesnya kan protes urusan Adam. Jadi teko nang Idris ya didongakno maka selesailah urusannya Harut Marut. Jadi Harut Marut tobat, caranya tobat menunggu mang, ya. Kenapa? Karena dia telah salah protes nang pangeran, akhirnya mbek pangeran ya dibuktekno lek manusia yang lek malaikat yang katanya dia merasa baik itu bahkan dia lebih bisa lebih baik Adam kan jenenge longak-longok tok Gusti kula jeneng swarga kula dhewean kesepian gabut jadi arep apa sih gabut iki kok aku kok gak ngerti arek seneng kok gabut iki akhirnya apa njaluk bojo lho sik njaluk bojo mari njaluk bojo sik rabi dikongkon maca apa syahadat lho maca syahadat kate rabi lho besok sampean rabi ak maca syahadat kan. Nah, itu Adam itu maca syahadat. Syahadat itu apa? Syahadat nang Nur Muhammad. Wong Muhammad durung ono. Muhammad itu ribuan tahun lagi, tapi dia sudah disuruh syahadat untuk mengakui nurnya Nabi Muhammad baru diciptakan Hawa dan itu katanya diambil dari tulang rusuknya Adam. Tapi ada proses-proses pengesahan secara syar'i. Lah iki malaikat petuk wong ayu wadak ditari ae. Ya kan berarti apa? Oh gak tentu bahwasanya malaikat itu lebih baik daripada manusia. Bukti ini dites sampai pangeran gagal total ya sampai ngelakoni sing kaya ngono. Ya itu pertemuan kita di pagi hari ini sekali lagi
Setiap di antara kita pasti melakukan dosa. Problemnya tinggal kita bisa kembali kepada Allah dengan cara tobat atau tidak. Ketika kita sudah tobat dan Allah kita yakin adalah zat yang maha menerima tobat. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita melakukan puasa ini dengan baik, dengan berbagai hikmah dan fadilah-fadilahnya agar kita diampunkan dosanya, dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.